Swastiastu, Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya. Rajang Semeng, Semeton Fox, ring kawasan kota Denpasar, lan kota-kota sekitarnya. Angayu Bagio Manage Puspa ya. Kembali hadir menemani Semeton Fox di program kita kali ini ngoceh, ngobrol bukan receh. Dan pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial kita yang bakal memberikan informasi yang menginspirasi Semeton Fox semua ya. Langsung saja kita berkenalan dengan bapak-bapak kita. Ada Bapak Ketua Komisi Penyiaran Daerah Bali, Bapak Agus Astape. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi, Mbak Puspa, Om Swastiastu dan juga Semeton Fox semuanya. Rajang Semeng semuanya dan salam sehat selalu. Sehat dan sejahtera untuk kita semua ya. Dan yang berikutnya ada di sebelah Bapak Agus Astape, ada Bapak Widiana Kepakisan selaku komisioner Komisi Penyiaran Daerah Bali dan sekaligus sebagai Ketua Panitia dalam Anugerah Penyiaran Bali tahun 2022. Selamat pagi, Rahajeng Semang. Mbak Puspa dan Semeton Fox 99,3. Semoga semuanya sehat, masih dalam keadaan yang fit untuk hari ini. Iya, seperti bapak-bapak berdua ini selalu semangat ya. Semangat terus. Ya, menggencarkan, menggaungkan mungkin ya apresiasi ya penyiaran Bali di seluruh Bali. Ya, Saya lihat keliling sekali ya. Dan Semeton Fox mungkin yang mau bertanya ataupun ikut berpartisipasi dalam ngobrol kita pagi kali ini bisa melalui SMS ataupun telepon ataupun WhatsApp ya di 087 808 555 993 dan kita juga disiarkan langsung ya di Facebook kita di 993 spasi Fox Radio spasi Bali dan juga di YouTube kita di Fox Radio Bali. Kita juga disiarkan di aplikasi Play Store ataupun App Store kita ya. Tersendiri kita punya Pak. Wah luar biasa. Aplikasi tersendiri namanya Fox Radio. Tinggal download aja di Play Store ataupun App Store kita ya. Tinggal cari Fox Radio. Ini namanya media baru. Kadang-kadang kan dulu kita berpikir sebelum ada kemajuan teknologi informasi ini selalu menggunakan media mainstream, TV dan radio. Sekarang ada namanya media baru yang tadi itu platformnya berbagai hal ya. Ada yang memang berbasis di YouTube, Instagram, sebagainya. Jadi luar biasa, ini memang terobosan baru dan harus dilakukan oleh teman kita di radio. Harus mengikuti ya? Iya betul, karena zaman sekarang kan banyak radio kita yang boleh dikatakan mungkin mengalami kendala, masalah karena tidak mampu melakukan inovasi ya. Jadi total kalau di Bali ini kita langsung saja kesampaian ini betul, total dari 66 radio yang ada di database kita di KPID itu hanya boleh dikatakan yang mungkin survive sekitar mungkin 40-an lah itu ya. Yang lain-lain masih konvensional dan ini agak sulit sekali. Bahkan ada sekitar 6 radio yang harus tidak mengudara gitu ya. Karena memang tidak siaran. Ya? Padahal dia izinnya ada, izin IPP ada, ISR ada, tapi ketika kita datang dari KPID untuk mengecek pola siarannya, memang mereka mengatakan kendala SDM, kemudian kendala juga ekonomi dan sebagainya dalam kondisi COVID ini. Dan ya kita coba lakukan pembinaan-pembinaan dan ada 2 radio yang awalnya memang sama sekali tidak pernah siaran, ya sekarang sudah mulai siaran, walaupun pelan-pelan lah seperti itu. Nah itulah salah satu mungkin tugas kita KPID ya seperti itu. Jadi kita di KPID Bali tidak hanya semata melakukan pengawasan, pembinaan, bahkan memberikan teguran kepada radio yang melanggar pola-pola siaran dan aturan P3 SPS, tapi juga kita melakukan upaya pembinaan agar radio yang agak mengalami kesulitan, ayo kita hidupkan, kita kembalikan lagi sebagai rohnya untuk tupoksinya menjalankan ini. Karena kan kita tahu di dalam dunia penyiaran ini kan dia menggunakan izin ya yang digunakan atau izin frekuensi yang digunakan dan diberikan oleh negara. Nah ketika dia mendapatkan izin frekuensi tidak digunakan sesuai dengan kepentingannya, berarti kan dia sudah tidak melakukan kewajiban. Nah ketika tidak melakukan kewajiban berarti sudah tidak bisa hidup sesungguhnya. Berarti itu sudah termasuk melanggar ya? Melanggar sesungguhnya dan ketentuannya kan 3 bulan tidak siaran secara akumulatif itu sudah bisa sebetulnya direkomendasikan kepada pihak terkait Kominfo pusat dalam hal ini itu memang bahwa ini radio ini sudah tidak siaran jadi perlu di stop. Di sisi lain kan ada masyarakat kita yang banyak sekali yang ingin mendirikan radio baru. Nah ini gimana? Begitu misalnya di Denpasar ketika dia coba mengajukan permohonan, oh kanalnya sudah penuh. Pak.
penuh itu karena sudah digunakan, sudah ada yang punya. Tapi ketika ada yang punya tidak pernah bersiaran, Tidak dioperasikan gitu ya. dioperasikan kan kasihan ini yang orang ngantri Iya, ini, betul. yang memang mestinya dia pakai, dia punya modal sebagainya. Nah, fungsinya kan bagaimana menyapa masyarakat, fungsinya sebagai informasi, pendidikan, hiburan, dan perkat dan kontrol sosial itu penting untuk media-media penyiaran. Dan itulah tugas kita hari ini termasuk mensosialisasikan di media pada Media smartphone radio, Fox ini, ya. seperti itu. Nah itu mungkin untuk sedikit gambaran untuk radio ya Pak ya. Nah Iya. mungkin sekarang untuk TV digital yang beralih, TV analog ya, Ke yang TV beralih digital TV ya. digital. Ya, Bagaimana itu Pak? kalau ketentuan dari Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 itu Iya. kan paling lambat kemarin tanggal 2 November 2022 dan itu sudah lakukan di pusat dimulai dari Jabodetabek ya. Karena memang kondisi geografisnya agak lebih mudah, tidak seperti di Bali pegunungan dan sebagainya. Sementara daerah-daerah lain menyusul. Jadi kalau di Bali sudah di Jakarta siaran analognya sudah off sama sekali, sudah tidak ada, semua ke digital. Dan Beralih sudah ya, beralih. berarti Kalau di semua ya. Bali masih namanya simulcast. Simulcast itu dia boleh bersiaran di analog yang seperti ada sekarang tonton di masyarakat dan ada yang sudah bersiaran di digital. Kalau digital itu jauh lebih bersih, lebih jernih, suaranya lebih bagus dan gambar channelnya lebih banyak. Sekarang di KPI di Bali pantauan kita adalah ada 30 siaran, banyak sekali. Kemudian kalau di analog cuma 16 gitu ya. Oh sudah Jadi, beralih berarti sudah ya. beralih. Jadi cuman memang sinyalnya masih belum maksimal ya kekuatannya. Misalnya ada beberapa daerah di Denpasar yang tidak bisa menerima karena kekuatan powernya mereka belum maksimal. Karena kita pahami TV itu kalau dua siaran analog dan di digital kan perlu listrik dia besar ya. Mungkin alatnya juga beda sehingga mereka konsentrasi dulu di analog. Tapi kalau nanti ada instruksi dari pemerintah pusat harus semua beralih ke digital, ya pasti akan semua beralih. Ini kan ada 12 provinsi yang menjadi panduan, pedoman untuk peralihan digital itu. Mungkin untuk TV digital nih Pak, kan ada daerah lain misalnya kabupaten lain yang terbentur dengan bukit atau gunung itu tidak bisa mendapatkan TV digital ya, bagaimana caranya? Ya, kalau yang selama ini kan selalu di Bali itu ada dua wilayah ya, Bali Utara, Bali Iya, Selatan. betul. Bali Utara itu Buleleng, Karangasem, mungkin sebagian di Jemberane. Itu sebetulnya selama ini mungkin sebagian besar masyarakat kita menonton TV dengan parabola. Contoh hari ini misalnya sepak bola kan Iya, lagi betul. rame itu orang biasanya Piala itu yang Dunia menjadi Piala Dunia itu biasanya itu yang menjadi persoalan. Mereka ketika nonton di parabola banyak yang diacak karena memang itu TV berbayar kan. Nah, dengan TV digital sebetulnya tidak ada masalah. Karena misalnya sekarang di Denpasar TV digital menyiarkan sepak bola kan pasti diterima juga di Singaraja. Berarti aman-aman Aman. aja Pak Cuman ya? memang untuk menangkap itu masih belum semuanya bisa maksimal karena teman-teman TV belum semua full power ke Buleleng. Dia konsentrasinya masih di Denpasar, Kuta, Badung inilah. Kita pahami karena itu ada kepentingan bisnis, iklan dan sebagainya kan. Iya, betul. Mungkin secara bertahap nanti dengan adanya Turiya Pada Tower yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Bali diharapkan nanti bisa mengcover paling tidak semua TV nanti bisa menyewa di situ, kemudian meng-cover, penguat sinyalnya di situ dan mengcover. Dan ya secara bertahap memang kita harapkan infrastruktur ini bisa naik karena TV digital itu adalah yang harus dilakukan di seluruh dunia ya. Sejak 2007 itu sudah dilakukan, kita di Indonesia boleh dikatakan agak maling belakang lah karena semua negara di ASEAN itu hampir semua sudah digital. Kemarin 2019 adalah Singapura, kemudian Malaysia 2020, kita aja yang belum ini sehingga kalau kita masih menggunakan analog, yang analog itu frekuensinya boros sekali digunakan ya. Kayak sekarang total TV analog yang ada di Indonesia sekitar 679 itu. Wih, banyak Itu sekali. kan setiap TV dapat satu frekuensi, berarti besar sekali. Gede, Nah, dengan adanya TV digital, satu frekuensi itu bisa dengan 12 channel. Berarti sekarang dipakai sekitar 200-an lah. Berarti 300 ke atas itu bisa dipakai untuk apa? Untuk penguatan broadband internet, untuk penanggulangan bencana. Bisa digunakan untuk ya, yang untuk lainnya banyak lah. gitu ya. Jadi internet kita akan jauh lebih cepat. Itu sebenarnya kepentingan negara dalam hal TV digital. Kira-kira untuk bisa serentak seluruhnya bisa memakai TV digital tersebut? Sesungguhnya itu adalah goodwill dari pemerintah ya. Kalau misalnya pemerintah dalam hal ini Kominfo instruksinya semua beralih dan matikan analog begitu misalnya, TV-TV itu pasti mati. Contoh kan kemarin ketika di Jakarta tidak ada 2 TV itu yang tidak mati kan, kan ditegur oleh Pak Menko Polhukam.
izinnya dicabut, akhirnya besoknya mati dia. Jadi sesungguhnya kan kalau memang ya namanya kebijakan memang pasti ada kadang-kadang yang mencoba untuk melalaikan itu, tapi begitu aturan tegas saya pikir tidak. Nah ini memang ada hal-hal yang menyangkut tentang banyak hal lah pertimbangannya. Kita sebagai di daerah sebagai pelaksana dari undang-undang tentu harus mengikuti. Kalau misalnya di sini masih simulcast siarannya analog ada, ini kemudian digital ada, ya kita awasi dua-duanya itu. Karena kita KPID kan hanya mengawasi dari sisi konten siarannya saja seperti itu. Nah, beralih ya Pak ya ke masalah anugerah penyiaran Bali. Kita yang direncanakan tanggal 30 November Pak ya. Mungkin Semeton Folk di luar sana yang menonton ataupun yang mendengarkan kita masih pada bingung, masih pada awam, belum tahu apa sih sebenarnya anugerah penyiaran Bali ini. Mungkin dijelaskan Bapak. Selamat pagi Om Swastiastu, Rajang Semang, Semeton Folk. Jadi perlu dijelaskan lebih detail bahwa memang anugerah penyiaran Bali ini adalah program rutin dari KPID Bali. Jadi ini adalah bagian dari tugas dan kewenangan kami. Kalau tahap pertama, kewenangan KPID itu adalah membina, mengkoordinasikan, dan membantu lembaga penyiaran dalam hal pelaksanaan tugas-tugasnya. Di bagian akhir, kita punya tugas memberikan reward, memberikan penghargaan, memberikan apresiasi terhadap lembaga penyiaran, radio dan televisi yang memang melaksanakan tugasnya selama setahun. Dalam penilaian kami itu memang dalam konteks sesuai dengan peraturan perundang-undangan beserta turunannya. Untuk tahun ini kita adakan hari Rabu, tanggal 30 November, tepat di Selarawo, yang diikuti ini oleh 14 TV dengan 67 materi dan 33 radio, 178 materi. Jadi lumayan banyak ini, berbeda dengan tahun lalu. Berbeda ya berarti. Berbeda, lebih banyak, kemudian lebih antusias. Walaupun kami menyadari bahwa tidak semua lembaga penyiaran radio dan televisi itu dalam kondisi yang fit, prima, sehat untuk bisa mengikuti. Tapi setidaknya ini untuk tahun ini kami apresiasi kepada semua LP, radio dan televisi, sudah dengan penuh semangat. Bahkan ada yang mengirim sampai 14 materi. Jadi persaingan lumayan ketat, kemudian Dewan Juri bekerja keras yang belum final dan mungkin akan diketahui dalam beberapa hari lagi. Oke, itu dia ya Semeton Folk ya, apresiasi penyiaran Bali ya, mungkin diberikan untuk LP lembaga penyiaran yang memang melakukan siaran sesuai dengan. Jadi semua LP yang melakukan tugas dan fungsinya sebagai lembaga penyiaran yang meliputi hiburan, informasi, pendidikan, dan kontrol sosial secara baik dan benar, itu kita akan berikan penghargaan pada saat tahunan yang kita sebut dengan Anugerah Penyiaran Bali. Sudah berapa tahun ini? Kalau sesungguhnya gini, kalau Anugerah Penyiaran Bali ini kan mungkin kalau orang lebih populer dulu adalah KPID Bali Award seperti itulah. Jadi kita hampir seluruh KPID melakukan hal yang sama. Di pusat juga kemarin sekitar seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Jadi di pusat juga kemarin ada acara hal yang sama. Bahkan pemerintah Provinsi Bali itu mendapatkan penghargaan khusus di pusat sebagai Pemda yang peduli terhadap penyiaran di Bali. Ya, penghargaan khusus loh, itu baru pertama kali pemerintah Provinsi Bali dapat penghargaan seperti itu. Karena apa? Karena dianggap di Bali mampu menciptakan ruang, kondisi, dan keadaan yang bisa mendukung dunia penyiaran di Bali. Dan selama ini kan KPI itu sifatnya mengawasi isi siaran, bahkan menegur. Kita tidak hanya lakukan pembinaan, kemudian teguran bahkan itu ya, yang seperti orang tua lah, ketika dia memarahi anaknya, kemudian sekali-sekali kalau berprestasi kita kasih juara, kasih gitu hadiah ya, kan begitu. Nah inilah bagian dari hal itu, dan responnya luar biasa. Tadi dikatakan banyak sekali yang terlibat karena perbedaannya tahun ini dengan tahun lalu jauh lebih banyak. Dan yang menarik juga perbedaannya di sini adalah ada 13 kategori itu ya. Jadi ada 2 kategori di radio dan TV, 1 kategori di TV yang khusus berbahasa Bali. Itu dulu kan tidak ada dulu, betul, karena kita ini konsen dan sinergi dengan pemerintah Provinsi Bali. Mungkin kita ngobrolin tentang kategori Pak ya, dari tahun-tahun sebelumnya itu kan berbeda kategorinya. Nah untuk saat ini ada mungkin 2 ya yang berbeda ya, berbahasa Bali dan penyiar gitu ya berbahasa Bali. Kenapa harus mengambil tema seperti itu?
Jadi yang pertama ini kita bedakan yang itu program acara berbahasa Bali. Jadi yang dinilai adalah programnya. Programnya berarti yang programnya yang kita nilai baik secara teknis, estetika dan ketaatan pada peraturan. Yang kedua itu baru penyiarnya, individunya. Jadi program siaran bahasa Bali tidak bisa berlangsung dengan baik kalau tidak didukung oleh penyiar yang bisa berbahasa Bali juga. Ini terkait dengan salah satu kriteria, 7 kriteria yang kita sodorkan kepada Dewan Juri. Dewan Juri bekerja maksimal, independen, mutlak, absolut, tapi dengan kriteria yang kita berikan. Yang pertama itu tentu sudah umum, sudah kita ketahui semua, sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran. Ini di dalamnya mencakup memiliki izin lengkap, IPP dan ISR. Kemudian yang kedua terkait dengan peraturan Komisi Penyiaran, nomor 1 dan nomor 2 tentang P3 dan SPS. Yang ketiga ini menginspirasi, dan yang keempat paling penting, sejalan dengan program visi dan misi pemerintah Provinsi Bali, yaitu Bangun Satkerti Rokok Bali. Jadi dalam konteks visi dan misi pemerintah daerah Provinsi Bali ini, di sana dijelaskan bahwa ada semangat untuk melestarikan budaya, bahasa, busana adat Bali. Ini untuk penyiaran kita masuk pada konteks kategori berbahasa Balinya. Berbahasa Bali yang diambil berarti ya. Jadi itu yang membedakan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dalam hal ini tentu kita menyadari bahwa bahasa Bali itu sangat beragam, kaya akan perbedaan. Kaya akan perbedaan tidak bisa kita dipsekwesi menjadi satu hal yang terpisah, tapi justru harus disatukan. Nah, terkait dengan hal tersebut kita menunjuk Dewan Juri yang memang expert di bidangnya. Ada budayawan dari UNUD, ada budayawan dari Singaraja, ada praktisi TV, praktisi radio, kemudian ada ahli komunikasi dari universitas dan ahli bahasa Bali dari kampus juga. Ini akan menjadi satu kesatuan dari proses penilaian yang memang pada tahun ini menjadi satu hal yang sangat berbeda. Oke, mungkin Foxian Semeton Fok yang di luaran sana mungkin ya takut mungkin yang ikut kategori tersebut nanti pasti dari jurinya KPI ini kan, tapi sekarang mungkin Semeton Fok sudah tahu bahwa memang benar-benar dipilih jurinya ya yang dari ya, bahkan ini yang baru lagi, jurinya tahun ini berbeda dengan juri tahun lalu. Sama sekali berbeda. Karena kenapa tidak ada satupun yang sama berarti ya? Karena kita sudah berpikir waktu evaluasi, kalau juri misalnya juri dipakai tahun lalu pasti kadang-kadang mempengaruhi, oh tahun lalu si Anu juara, tahun lalu ini, yang lain yang belum pernah jadi juri akan termainstream pikirannya, sehingga dia betul-betul sekarang baru, ini karya baru, coba kira-kira apa sih hasilnya, berbeda nggak? Kalau memang sama dengan tahun lalu berarti LP itu memang bagus. Memang bagus kan gitu ya, bukan jadi, dari ininya orang kan. Kadang-kadang kan begini ya, karena saya juga pengalaman misalnya ikut lomba sebagainya, oh jurinya itu, wah sudah pasti yang menang itu saja lagi. Kita biar bisa berpikir seperti itu ya. Biar tidak seperti itu, sehingga kita baru dan ini kualitasnya luar biasa. Kita sepenuhnya serahkan pada Dewan Juri. Jadi KPID lepas sama sekali, kita hanya menerima hasilnya. Hasilnya saja. Nah untuk hasil itu bisa diterima kapan Pak? Tanggal hari berapa rencana ya? diumumkan nanti Senin lah. Langsung di hari Senin kita umumkanlah nominasinya. Tapi kalau juaranya kan pada saat acara. Pada saat acara ya. Kalau nggak salah Pok ngirim juga ya kalau nggak salah ya. Ngirim. Oh, mudah-mudahan masuk nominasi lah. Bukan masuk nominasi saja tapi tampil ke panggung. Karena sekarang berbeda loh dengan dulu. Dulu kan penghargaan diserahkan kemudian selesai foto-foto. Sekarang yang menang dia akan melakukan speech ya, melakukan kesan pesan di panggung bagaimana hasil dari penilaian tersebut. Berarti memang benar konsepnya berubah semua ya, berbeda semua dari konsep awal sampai kategori sampai cara penilaian dan cara pemberian hadiah acara ya. Karena kita ingin melibatkan ini gawe kita bersama, bukan gawenya KPID semata. Kalau dulu kan mungkin kita menggelar kemudian seolah-olah LP, TV, radio hanya datang menonton kemudian menyaksikan setelah itu pulang. Sekarang mereka yang terlibat semua. Jadi banyak sekali yang perbedaan dan ya saya jamin apalagi Pak Ketua Panitia sudah bersiapkan dengan yang bagus matang, kira-kira ini akan bagus lah nanti itu di tanggal 30 itu. Nah itu dia Semeton Fok sudah diceritakan ya barusan sama Bapak Ketua KPID dan Bapak Ketua Panitia tentunya ya untuk masalah anugerah penyiaran ini. Nah kita bakal balik setelah break iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap setia di 99,3 FM Fox Radio Bali. Fox Radio Bali.
Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Masih bersama saya Ge Puspa dan masih ada bapak-bapak kita yang sangat semangat ya. Pada hari ini ada masih Bapak Agus Astapo dan Bapak Widiana Kepakisan yang bakal ngobrol-ngobrol lagi di program kita, di program ngoceh kita ya sampai nanti di jam 11 siang. Oke, kita lanjut ya Bapak ngobrolnya untuk masalah anugerah penyiaran Bali ini ya. Dan jangan lupa ya Semeton Fox kita juga disiarkan langsung di Facebook kita di 993 Fox Radio Bali dan di channel YouTube kita di Fox Radio Bali. Aplikasi juga ada ya di Fox Radio, tinggal download dan langsung ya di klik 993. Kita disiarkan langsung di sana. Biar tahu wajah-wajah kita di sini ya. Langsung ya kita ngobrol lagi Pak untuk masalah anugerah penyiaran ini. Nah, tadi sudah kategori-kategori yang kita bahas ya. Mungkin ada lagi untuk masalah acara nanti konsepnya seperti apa, terus isi bocoran acaranya tersebut kira-kira apa aja sih? Iya, jadi begini Puspa dan pemirsa Fox Bali, acara seperti disampaikan oleh Pak Ketua tadi, acara anugerah penyiaran Bali untuk kali ini itu sangat berbeda, bahkan kalau boleh dikatakan itu hampir semuanya berbeda. 100% berarti ya? Berbeda. Yang pertama ini keterlibatan lembaga penyiaran. Jadi lembaga penyiaran kita terlibat langsung dalam acara penganugerahan penyiaran Bali tahun 2022 ini. Karena di lembaga penyiaran kita berikan ruang dan waktu untuk mengisi acara. Yang kedua, selain 6 kategori untuk radio, 7 kategori televisi, itu ada 2 penghargaan khusus. Yang pertama itu lifetime achievement, yang kedua penghargaan khusus. Penghargaan khusus ini ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Yang pertama instansi pemerintah yang peduli, menginspirasi dan ikut mengembangkan, membantu lembaga penyiaran berkembang. Yang kedua ada sosok yang karena ini terkait dengan kategori berbahasa Bali terbaik dan penyiar terbaik. Ada sosok yang secara konsisten memperkenalkan budaya Bali di dunia penyiaran di Indonesia. Beliau akan kami undang. Kemudian dari 2 ini tentu kita akan memberikan pilihan-pilihan yang sangat ketat karena hampir semua mendukung sesungguhnya, cuman kita harus secara spesifik menentukan kriteria yang sangat ketat siapa yang berhak terhadap instansi yang mendukung, memberikan inspirasi pada lembaga penyiaran. Sama seperti yang dilakukan oleh KPI Pusat, itu ada 2 pemerintah daerah. Salah satunya adalah Gubernur Bali, pemerintah daerah Provinsi Bali yang dianggap diputuskan memberikan inspirasi, mendukung dan ikut membantu mengembangkan lembaga penyiaran. Yang kedua itu Sumatera Barat. Nah, dalam konteks ini kami dari KPI tentu seperti dikatakan oleh Pak Ketua tadi, tentu akan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, penghargaan setinggi-tingginya karena pada ke depan nanti seperti disampaikan ada 66 radio, lembaga penyiaran radio di Bali, sedangkan yang baru aktif, baru ikut kurang lah dari 80%. Ini tentu akan berimplikasi bahwa pemerintah akan terus berkesinambungan memberikan bantuan, memberikan pembinaan, memberikan motivasi kepada lembaga penyiaran. Inilah yang kita harapkan terkait dengan lembaga penyiaran. Nah, keterlibatan LP dalam konteks acara ini tentu menjadi satu hal yang baru karena ini adalah acara seperti disampaikan tadi, acara dari kita untuk kita dan kebersamaan kita bersama, karena KPI bukan lagi lembaga yang separasi terpisah dengan lembaga penyiaran, tetapi justru merupakan satu kesatuan di mana kita saling mengisi. Itu yang paling pokok. Nah, kemudian terkait dengan dress code, dress code ini memang kita upayakan sepakati karena terkait dengan Perda, Pergub bahwa memang kita akan memudayakan produk-produk lokal Bali. 20 kepala negara dan kepala pemerintahan pada tanggal 16 kemarin sudah menggunakan pakaian kita. Kenapa kita harus malu? Kita harus menyembunyikan diri. Betul. Justru kita harus mendukung proses Bangga itu. Gitu ya. Karena dari seluruh dunia sudah mengenal produk lokal Bali yang kita cintai ini. Sudah mendunia ya. Kenapa kita tidak mau memakai kan gitu? Itu kira-kira dulu. Berarti untuk dress code yang ditentukan itu sudah memakai endek ya di acara tersebut. Jadi semua yang hadir memakai endek, kecuali yang in charge beraktivitas seperti misalnya radio yang memang yang teknisnya gitu ya. Teknis. Tapi yang hadir di kursi undangan, di kursi tamu itu wajib menggunakan endek. Terus yang saya dengar bocorannya ini ada fashion show-nya juga ya
memakai pakaian endek gitu Iya. ya. Itu melibatkan seluruh lembaga penyiaran berarti? Kita mengharapkan seluruh lembaga penyiaran, tetapi ya tentu tidak bisa dipaksakan karena beberapa memang tidak bisa berpartisipasi karena kondisi, situasi dan lain sebagainya. Tetapi pada prinsipnya lembaga penyiaran berpartisipasi aktif dalam proses fashion show. Kalau boleh dikatakan fashion show ya fashion show, tapi kalau kita lihat pesertanya bukan Terlalu pragawati, banyak gitu bukan ya. peragawan, ya mungkin Parade. parade endak lah namanya. Tapi ini adalah satu kebanggaan di mana kita bisa menampilkan produk-produk endek yang sangat beraneka. Kan tidak mungkin ada sama. Iya. Pasti lembaga penyiaran pada semangat yang mungkin yang mengikuti parade endek ataupun fashion show endek tersebut. Nah, apakah tidak memungkinkan untuk dipilih mungkin salah satu atau salah dua untuk mendapatkan hadiah sebagai Ya, mungkin itu peserta paling favorit iya, misalnya betul. atau mungkin baju terbaik Betul misalnya sekali. atau gaya terbaik itu sedang kita pikirkan. Mudah-mudahan semua bisa dilakukan dan di KPID pasti sudah berpikir. Itu dia Semeton Folk nanti dapat. Sehingga teman-teman yang dari radio yang nanti tampil khususnya dari Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional ya, kita karena minta tolong sama mereka untuk mengkoordinir teman-teman radio untuk tampil dalam fashion show itu, mudah-mudahan nanti ada karena kan ya sebagai jerih payah lah. Apresiasi buat mereka ya. Walaupun tidak besar misalnya kan, tapi paling tidak minimal mereka akan berlomba untuk menampilkan yang terbaik. Dan yang terpenting lagi nanti juga Bu Ge ya, kalau berkaitan dengan penghargaan ini adalah berupa lifetime achievement itu kan kita patut memberikan apresiasi kepada orang yang konsisten komitmen terkait dengan dunia penyiaran. Kita tidak bisa ada sekarang ini di Bali kalau tidak ada mereka-mereka itu ya. Betul jadi sekali. siapa sih mereka nanti kita lihat karena kita sudah lakukan survei kemana-mana siapa sih tokoh-tokoh yang masih komit sampai sekarang. Jadi dia dari puluhan tahun komit terus kemudian bergerak di bidang ini. Nah dari situ kita mulai berpikir oh ini layak. Dan mudah-mudahan nanti bisa juga dari insan radio lah yang seperti itu. Karena tahun lalu kan kita memberikan penghargaan lifetime achievement kepada tokoh budaya yang memang memberikan siar atau memberikan pencerahan melalui TV Pak Made Taro. Karena itu kan memang tokoh pencipta permainan tradisional anak yang sering tampil di TV, kemudian di radio itu berikan penghargaan sudah umurnya 80 tahun ke atas lah. Nah sekarang mudah-mudahan orang yang betul-betul memang murni dari radio ataupun dari TV yang kita akan berikan penghargaan. Berapa lama itu untuk mencari tokoh sudah tersebut? Banyak masukan, sudah mungkin hari Senin nanti kita putuskan melalui rapat pleno kira-kira siapa orangnya ya. Tapi sudah ada lah. Ya siapa tahu mungkin dari Radio Folk ada yang mengusulkan atau dari PRSNI kemudian yang mengusulkan silahkan aja. Tapi kita akan bahas dalam rapat dulu pleno. gitu ya. Nanti pada titik tertentu pasti akan kita keluarkan itu. Oke, itu dia ya Semeton Folk ya untuk acara tersebut. Mungkin yang Semeton Folk yang di luar mungkin pingin walaupun bukan orang LP, apa bisa nanti datang ke sana untuk melihat acara tersebut? Bagaimana sih sebenarnya anugerah penyiaran ini? Kita sebagai lembaga penyiaran kan tidak bisa hidup tanpa pendengar juga kan gitu ya. Mungkin ada pendengar yang memang mau dan mempunyai semangat tinggi untuk datang ke acara tersebut. Nah, apakah bisa mereka berkesempatan? Sangat bisa karena seperti yang disampaikan tadi bahwa memang ada mutualisme antara lembaga penyiaran dengan pemirsa pendengar penyiaran. Iya, Jadi kalau ada pemirsa pendengar penyiaran masyarakat umum yang memang punya keinginan untuk hadir, kita persilahkan. Tapi ingat sekali lagi, dress code-nya enggak. Itu dia ya Semeton Folk ya. Yang terpenting juga begini, kalaupun misalnya mereka tidak hadir ke lokasi, akan ada siaran langsung. Nah itu dia, ada jika ingin melihat mungkin dua radio yang sudah siap, 3 radio yang sudah siap siaran langsung dari Radio Denpasar, kemudian dari Radio Singaraja, juga ada 2, bahkan di TV juga akan direkam, kemudian akan disiarkan esok harinya. Bahkan untuk streaming akan ada siaran langsung melalui YouTube juga ada. Jadi ini kan makanya kita sebetulnya awalnya berpikir sederhana saja, tapi ternyata teman-teman banyak yang memberikan masukan ya. Saya dong kalau itu saya streamingnya saya gini, bahkan misalnya ada ya kayak Fox ini kan mempersembahkan tarian, nah itu luar biasa. Saya berterima kasih kepada manajemen Radio Fox yang sudah siap gitu ya memberikan kami persembahan, nanti dengan timnya akan tampil. Kemudian ada juga LP lainnya akan berikan persembahan hiburan. Jadi semua akan tampil dan ini memang kerja kita bersama. Iya betul sekali. Ini memang kerja dari LP untuk LP kan gitu ya. Betul. Dan masyarakat nanti silakan karena seperti tadi memang
Kalau tidak ada yang mendengar, tentu tidak ada pemirsa, tentu tidak baik. Karena stakeholder dari penyiaran itu kan selain pemerintah, kemudian lembaga penyiaran juga adalah masyarakat. Jadi sama selama ini juga begitu, ketika ada siaran-siaran yang tidak bagus, mereka yang melaporkan kepada KPID, Pak ini ada siarannya begini, kok enggak begini, ditegur, misalnya ada di TV siaran kartunnya atau ini kok malam-malam padahal anak saya sudah tidur, mau tidur, kok masih disiarkan. Nah, itu kan peran masyarakat Iya, tidak betul. bisa diabaikan. Peran penting dari masyarakat ya. Jadi peran KPID bisa maksimal apabila juga ada partisipasi dari masyarakat. Oke. Untuk harapan Pak, mungkin Bapak untuk anugerah penyiaran ini untuk harapan ke depannya. Ya, kalau harapan tentu acara ini bisa berlangsung setiap tahun, itu ya, setiap akhir tahun, karena itu selain sebagai ajang untuk memberikan apresiasi, penghargaan, mereka pasti ingin berharap akan selalu menampilkan karya yang terbaik. Gitu ya. Dengan karya yang terbaik pasti dengan sendirinya akan terhindar adanya hoax atau informasi tidak baik, negatif atau bohong kan. Jadi akan ada motivasi, saya terus kok dipantau oleh KPID, nanti tahun depan saya akan membuat karya ini biar dapat tampil sebagai pemenang. Karena dengan menjadi pemenang dalam ajang itu, secara otomatis kredibilitas dari LP itu akan naik. Ya. Dengan kredibilitas naik, masyarakat akan, saya akan pasang iklan di situ, saya akan bekerja sama dengan LP itu karena ternyata karya-karyanya bagus. Kan itu penghargaan yang luar biasa bagi kita kepada teman-teman LP. Oke, Semetona, ternyata ada yang telepon ya di 087808555993. Langsung kita angkat ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Om. Swastiastu. Inggih. Rahajeng semeng, sareng sira niki. Itiang Komang Sujana niki moge. Inggih, Karangasem. Di Karangasem, wah, nggih. Mau ngobrol sama Bapak ke KPI? Mau ada satu pertanyaan sama Pak Agusnya ya. Nggih, silakan. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Komang, Rahayu. Rahayu. Tadi kan Bapak bilang yang pertama itu kan di Karangasem belum terjangkau TV digitalnya ya. Ya. Kalau bisa ini kan Karangasemnya kan agak daerah pedalaman, biar siaran berita itu di Karangasem itu biar jernih gitu maksudnya Pak. Tolong dibantu sampai di sana TV digitalnya Pak. Karangasem ring mana nih lokasinya? Seraya Pak. Karangasem Seraya. Iya, Seraya. Nggih. Baik. Itu aja sih Pak tanyaan saya Pak. Terima kasih semua Om Santi Om. Suksema Bapak Komang Sujana di seputaran Seraya Karangasem ya. Mungkin bisa. Baik. Jadi pas sekali Seraya itu kan daerah di agak pegunungan. Jadi kalau terkait dengan TV digital saya banyak sekali menerima laporan dari Karangasem. Di Karangasem itu ada namanya di Bukit Sege ya. Di situ ada antena dari TVRI Bali. Cuman masalahnya TVRI Bali itu di situ siaran digitalnya masih off karena menunggu alat yang disebut dengan SFN ya. Jadi dengan adanya alat itu baru bisa nanti masuk siaran digitalnya. Sementara masih off. Kemudian juga ada Metro TV juga di situ yang menyiarkan beberapa TV lain itu juga masih powernya agak kecil ya. Jadi memang kendalanya memang masih belum maksimal teman-teman TV memasang antena di situ. Jadi di Seraya ya. Ya mungkin memang masih ya. belum sinyalnya masih belum kuat. Kalau di situ mungkin masih hijau, masih kuning lah kira-kira. Iya itu dia ya jawaban dari Bapak Agus. Mungkin ada telepon lagi ya. Yang mau telepon lagi bisa di 087808555993. Kita tunggu ya. Ya, saya mungkin tambahkan itu ada masuk lagi. Ada masuk kita angkat dulu ya. Menarik itu TV digital. Silakan. Swastiastu, Rahajeng Semeng. Om Swastiastu, Rahajeng Semeng. Swastiastu. Inggih Rahajeng Semeng, sareng sira niki. Ya, Gunung Agung, Mbak De. Inggih, sareng Bapak Polos Jaya niki nggih. Inggih, Pak. Inggih, mau bertanya sareng Bapak. Yang bertanya ke Dek. Inggih. Masalah radio ini kan sudah bagus, semua penyiarnya dan siarannya udah bagus-bagus. Inggih. Yang lain niki masalah TV
Pak Agus. Nggih. Sumber sekali Nggih. TV-nya kalau sekarang pemerintah nanti memprogramkan TV digital nih. Nggih, patut pisan Sekarang niku. analog. Yang punya TV analog bagaimana untuk menjaga siaran TV digital itu? Genten. Apakah itu diganti? Apakah antena aja perlu diganti? Itu pertanyaan Titiana. Nah, kalau perlu diganti, ya biar bisa siap-siap. Ya, soal duitnya. Inggih, begitu aja. Niki kemanten, inggih, Itu sukses semua semua. niki. Nggih, Om Santi, Om Santi, Om. Santi. Inggih, Nggih, Pak Wolos nggih namanya. Kalau TV-nya masih TV analog atau mungkin TV yang jadul dulu, tinggal ditambahkan namanya alat yang disebut dengan set top box atau STB. Itu STB itu bisa dibeli ya, kalau kita mampu secara mandiri sekitar mungkin 200 sampai 300 dan sebagainya, tinggal nanti dipasangkan, kemudian di-scan ulang. Di-scan ulang muncullah program baru, ada 30 channel. Kalau di Denpasar rasanya masih bisa di-cover semua itu. Kalau yang memang sudah beli TV baru, cari yang TV yang support digital. Jadi hampir sebagian besar sekarang TV-TV baru sudah Kalau yang support baru TV semua digital. sekarang udah Rata-rata sudah langsung mencari channelnya sendiri gitu. Oke, ini ke Pak Polos Jaya. Nah, satu penelpon lagi nggih. Om Swastiastu. Swastiastu nggih Puspa. Inggih, Swastiastu Rajang Semeng. Sareng Niki penyiaran TV niki nggih. nggih penyiaran daerah Bali niki sareng ring Ubud niki nggih. Nggih yang pasti niki. Nggih. Ampun yang bendan ipin dia enak analog atau sana. Nggih, heeh. Mangkin ampun dumaja gendan talkbox. Nggih. Jadi mungkin sinyalnya becek niki. Gendan dan bendan gerimis dan semut nah Semut. gendan ampun becek nggih ampun gendan dan ampun masang bendan wan nika. Nggih, sampun niki. Nggih, ampun becik gendana. Nggih. Sekarang jero nanti sekarang Pak Agus kan? Nggih, Pak Agus Astapun niki selaku Ketua Komisi Penyiaran Daerah Bali, lan wenten Bapak Komisioner selaku sekaligus Ketua Panitia nanti di Anugerah Penyiaran Bali genten. Nggih, ampun becik gendana mungkin niki penyiaran anu radio dalam TV masyarakat Bali niki ya. Ampura Pak di Ubud ring dijen iki lokasi. Iki yang niki Nggih. Singgokerto Ubud nika. Singgokerto. Nggih, Bapak make antena antena luar napi antena dalam manten. Antena luar nika. Berapa meter nika? Kendan masuk kena ring stop box nika. Nggih. Berapa meter nih ke Pak? Antena. Antena luarnya berapa Tinggi meter tingginya? antena luarnya. Wenten nika kirang langkung nika 6 meter wes. Oh, nggih. Mungkin berapa channel dapat siaran TV digitalnya? Berapa siaran nih? Oke. Oke, ampun. Oh, nggih. Luar biasa berarti. Nggih, terima kasih masukannya bagus sekali informasinya nggih. Semua Om. Inggih, suksema niki Wah, luar Bapak. biasa ini. Singgokerto di Ubud bisa nerima dengan antena sekitar 6 meter, bahkan semua siaran ada 30 channel sudah bisa semua diterima. dapat ya. Berarti dia nembaknya ke daerah Kutuh tuh. Jadi luar biasa karena itu udah merasakan kan. TV digital tuh jernih sekali. Kemarin kan ada cuaca enggak bagus ya, ada Nggih, guntur itu. petir, genten, Kita nonton TV enak, siaran bola kita kalau misalnya Aman-aman aja analog berarti. biasanya ada semutnya, ada seperti itu. genten, Kira-kira nggih. seperti bagus itulah. Nggih, ya itu dia yang sudah joinan ya. Terima kasih buat Semeton Fok yang mau bertanya. Dan mungkin Pak Agus tentang Rakornas ya, sebelum kita tutup. Kemarin Bapak ada Rakornas ya, gimana untuk lembaga Ya, penyiaran tersebut? kemarin kita di Rakornas KPI di pusat ada Nggih. tanggal 6 sampai tanggal 9 November diikuti oleh seluruh KPI se-Indonesia. Ada putusan penting sebetulnya menyangkut Nggih. 3 hal di sana ya. Yang pertama menyangkut kelembagaan, yang kedua menyangkut tentang peraturan, dan yang menyangkut tentang bagaimana di internal. Jadi yang penting sekali putusan Rakornas itu adalah agar KPI nanti bisa mengeluarkan rekomendasi kepada radio atau LP atau TV yang tidak bersiaran selama 3 bulan berturut-turut. Itu nanti rekomendasi kepada Kominfo sehingga bisa izinnya dicabut atau dimintakan. Dan itu penting sekali karena kita menjadi pedoman bagi KPI di seluruh Indonesia agar bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik. Sehingga nanti dengan demikian hal-hal seperti ini perlu disosialisasikan agar teman-teman LP
memanfaatkan frekuensi yang digunakan, izin yang digunakan dengan baik sesuai dengan kewajibannya. Itu yang penting sebenarnya hasil Rakornas kemarin di Tangerang itu. Dihadiri semua komisioner berarti Semua ya? komisioner bahkan selama 3 tahun kepengurusan KPI yang pusat sekarang yang akan berakhir nanti, selama ini belum pernah ada putusan yang monumental karena terbentur kopil dan sebagainya, tapi kemarin luar biasa. Dan yang terpenting juga nanti adalah diharapkan nanti undang-undang penyiaran yang baru dengan mengcover media baru akan bisa selesai pada bulan Juli 2023 sesuai dengan janji DPR. Dengan ada undang-undang yang baru nanti, baru akan ada pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran yang baru untuk mengatur semua lembaga penyiaran TV dan radio. Sekarang kan P3SPS-nya masih yang lama dipakai. Sehingga nanti dengan demikian kita perlu lagi sosialisasi kepada teman-teman di LP seperti itu. Wih, sebenarnya banyak sekali yang perlu kita ini kan ya, informasikan kepada Semeton Fox untuk masalah penyiaran ini sebenarnya ya. Tapi karena waktu ya mungkin kita harus pamit dulu ya. Dan mungkin harapan Bapak mungkin untuk anugerah penyiaran Bali ini untuk lembaga penyiaran ke depannya seperti apa? Ya. Jadi anugerah penyiaran Bali 2022 Niki kita harapkan menjadi tolok ukur inspirasi bagi perkembangan LP ke depan. Jadi dengan adanya anugerah penyiaran Bali, semua LP kembali kepada tugas pokok masing-masing yang selama ini sudah cukup baik, diharapkan menjadi lebih baik lagi. Nah itu dia ya, lembaga penyiaran harus lebih baik lagi ke depannya ya. Dan mungkin Bapak menambahkan lagi? Harapan kami, mari lembaga penyiaran tetap melaksanakan tupoksinya sebagai media informasi, media pendidikan, hiburan, dan kontrol dan perekat sosial. Dengan adanya penghargaan ini mudah-mudahan semakin berkarya, semakin bagus, dan selalu gunakan hal-hal yang positif untuk menginspirasi masyarakat. Nah, itu dia ya Semeton Fox ya, inspirasi yang diberikan pagi hari ini kepada Semeton Fox. Nah masih banyak yang harusnya kita obrolkan ya, tapi karena waktu kita harus pamit ya. Tapi kita bakal balik mungkin di next ya, kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bersama bapak-bapak yang selalu menginspirasi kita semua ya. Langsung saja dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 98E Kota Denpasar, saya Ge Puspa dan Agus Astape, Widiana Kewakisan. Pamit undur diri dari program Ngoceh. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Fox Radio Bali 99,3 FM Bahana Budaya Indonesia. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.